warahmatullahi wabarakatuh. Salma Rahmi Azizah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Postmodern dan Turunan Istilahnya. Secara harfiah, postmodern berarti setelah modern. Istilah modern yang berarti zaman baru berasal dari bahasa Latin modernus yang telah digunakan sejak abad ke-5 Masehi untuk menunjuk batas antara era kekuasaan agama Kristen dan era paganisme Romawi. Istilah ini kemudian berkembang menjadi beberapa istilah turunan yang kesemuanya menunjuk pada suatu kurun sejarah setelah era abad pertengahan. Beberapa istilah tersebut antara lain modernitas, modernisasi, dan modernisme. Untuk istilah modernitas diartikan sebagai kondisi sosial budaya masyarakat modern. Istilah ini sekaligus menggambarkan hubungan antara masa kini dan masa silam, serta sebagai kurun sejarah yang berbeda di mana modernitas lebih superior dibanding masa sebelumnya. Modernitas merujuk pada era yang lebih dewasa, lebih utuh, dan mendasar dalam aspek-aspek rasio, religi, dan estetika dibandingkan era sebelumnya. Modernitas sekaligus juga menjadi titik awal baru lantaran menawarkan hal-hal yang belum pernah dijumpai sebelumnya, seperti pengetahuan, moral, ilmu, kebudayaan, politik, dan seni. Selanjutnya, pengertian modernisasi. Modernisasi berarti proses berlangsungnya proyek mencapai kondisi yang modern. Adapun pengertian postmodernisme menurut Immanuel adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Sedangkan menurut Ghazali dan Effendi, postmodernisme adalah mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya. Paham modernisme merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide baru yang dibawa oleh modernisme itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas 6 patologi modernitas yang digugat oleh para pemikir postmodern. Pertama, lantaran pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek-objek, spiritual material, manusia dan dunia, dan lain sebagainya. Paham modernisme telah melakukan tindakan objektivitas alam secara berlebihan dan eksploitasi alam secara semena-mena. Kedua, pandangan modern yang cenderung objektivistik dan instrumentalis positivistik akhirnya jatuh pada pembedaan manusia dan masyarakat. Sebagai akibatnya, modernisme yang dahulu emansipatif kini justru bersifat dehuman. Yang ketiga, dominasi ilmu-ilmu empiris positivistik terhadap nilai moral dan religi yang menyebabkan meningkatnya tindak kriminalitas, kekerasan fisik maupun kesadaran keterasingan dan berbagai bentuk depresi mental. Keempat, merebaknya pandangan materialisme, yakni prinsip hidup yang memandang materi dan segala strategi pemuasannya sebagai satu-satunya tujuan. Kelima, berkembangnya militarisme karena moral dan agama tidak lagi memiliki kekuatan disiplin dan regulasi. Keenam, bangkitnya kembali tribalisme, semangat rasisme dan diskriminasi, yang merupakan konsekuensi logis hukum survival of the fittest ala Charles Darwin. Selanjutnya, unsur-unsur kandungan dalam paradigma postmodernisme. Yang pertama, asumsi-asumsi dan nilai-nilai kebenaran bersifat relatif. Artinya, dalam paradigma ini, setiap individu berhak menginterpretasi mengenai segala sesuatu atau fenomena sosial yang dilihat dan dirasa sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga kebenaran di sini sangat relatif, karena setiap individu memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Tidak percaya dengan narasi-narasi besar yang telah lalu. Yang kedua, postmodernisme hadir sebagai kritik terhadap aliran modernisme yang gagal memenuhi janji kehidupan sosial yang lebih baik, cenderung menolak totalitas dan pandangan besar dunia. Postmodernisme lebih menerima penjelasan yang sangat terbatas untuk mengisi kehidupannya. Adapun karakter dari postmodern sebagai berikut. Yang pertama, dekonstruktif. Artinya, dasar keilmuan yang telah mapan pada masa modernisme seperti psikologi, sosiologi, sejarah, antropologi, dan ilmu-ilmu alam dipertanyakan kembali oleh postmodern. Jadi, hal-hal yang sudah baku, standar, dan tidak boleh diganggu-gugat, itulah yang ditentang oleh postmodernisme. Yang kedua, postmodernisme berwatak relativisme. Artinya, nilai-nilai budaya bersifat relatif,
bahwa budaya, bahasa, dan agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing, sebagaimana banyak tergambar dalam teori-teori disiplin antropologi. Disinilah letak relatifnya, dan tidak ada ilmu pengetahuan kebenarannya absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Adapun submateri selanjutnya adalah hal yang melatar belakangi munculnya gagasan postmodernisme. Tumbuhnya modernisme dan munculnya postmodernisme dapat kita ketahui dari pemikiran salah satu filsafat yang bernama Soren, yang dikutip oleh Ali Maksum, yang menentang rekonstruksi rasional dan masuk akal yang menentukan keabsahan kebenaran sebuah ilmu. Sesuatu itu dikatakan benar ketika sesuai dengan konsensus atau aturan yang berlaku di dunia modern, yaitu rasional dan objektif. Namun tidak dengan Soren. Dia berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat subjektif. Pendapat tentang kebenaran subjektif itu menekankan pentingnya pengalaman yang dialami oleh seorang individu yang dianggapnya relatif. Modernisme yang berkembang dengan ditandai oleh adanya rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains menimbulkan disorientasi moral keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Syafmita. Baiklah, saya Rizka akan melanjutkan presentasi dari Salma. Istilah postmodernisme pertama kali muncul di kalangan seniman dan kritikus di New York pada tahun 1960-an. Selanjutnya diambil oleh teoretikus Eropa tahun 1970-an. Di antaranya Jean-François Lyotard dalam karyanya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge menyerang mitos yang melegitimasi zaman modern. Pembebasan progresif humanitas melalui ilmu dan gagasan bahwa filsafat dapat memiliki kesatuan untuk proses memahami dan mengembangkan pengetahuan secara universal untuk seluruh umat manusia. Gagasan dasar seperti filsafat, rasionalitas, dan epistemologi dicurigai dan dipertanyakan kembali secara radikal. Menurut Hidayat 2019 menjelaskan, dalam perkembangannya postmodernisme dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, postmodernisme sebagai paradigma pemikiran yang meliputi tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tokoh-tokoh diantaranya yaitu Lyotard, Derrida, dan Foucault. Yang kedua, postmodernisme sebagai metode analisis kebudayaan masyarakat kontemporer. Tokoh-tokohnya adalah Rothbard dan Baudrillard. Selanjutnya pembahasan tokoh-tokoh teori sosial postmodern. Yang pertama yaitu Jean-François Lyotard, yaitu menjelaskan tentang narasi besar dan masyarakat komputerisasi. Jean-François Lyotard lahir di Versailles, Perancis pada tahun 1924. Karir akademiknya diawali sebagai guru sekolah menengah di Konstantin, Algeria pada tahun 1950. Tahun 1971 ia menyelesaikan studi doktoralnya dan mempublikasikan buku Discours Figure, sebuah karya filsafat pertamanya. Tahun 1979, Lyotard mempublikasikan Jazz Gaming dan karya monumentalnya yang kini telah menjadi klasik, The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Jean-François Lyotard adalah pemikir filsafat dan sosial Prancis yang mulai meletakkan dasar argumentasi filosofis dalam diskursus postmodernisme. Melalui bukunya yang telah menjadi klasik, The Condition of Postmodern, A Report on Knowledge pada tahun 1984. Lyotard mencatat beberapa ciri utama kebudayaan postmodern. Menurutnya, kebudayaan postmodern ditandai oleh beberapa prinsip, yakni lahirnya masyarakat komputerisasi, runtuhnya narasi besar modernisme, lahirnya prinsip delegitimasi, disensus, serta paralogi. Masyarakat komputerisasi adalah sebutan yang diberikan Lyotard untuk menunjuk gejala post-industrial masyarakat barat menuju the information technology era. Realitas sosial budaya masyarakat dewasa ini seperti yang ditelitinya secara seksama di Kanada adalah masyarakat yang hidup dengan ditopang oleh sarana teknologi informasi, terutama komputer. Dengan komputerisasi, prinsip-prinsip produksi, konsumsi, dan transformasi mengalami revolusi radikal. Penggunaan tenaga manusia yang semakin terbatas dalam sektor ekonomi
Pelipatan ruang dalam dunia telekomunikasi adalah beberapa konsekuensi perkembangan teknologi. Tokoh yang kedua yaitu Michael Foucault, yaitu membahas tentang kuasa pengetahuan era postmodern. Michael Foucault adalah filsuf, sejarawan, dan sosiolog kontemporer Perancis. Ia dilahirkan di Poitiers, Perancis, pada tanggal 15 Oktober 1926 dengan nama Paul Michel Foucault dari sebuah keluarga kaya. Pendidikan dasarnya diselesaikan di sekolah Katolik. Foucault sangat dikenal karena karya kritisnya mengenai institusi sosial, penjara, rumah sakit jiwa, kegilaan, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan sejarah seksualitas. Pemikiran Foucault tentang kekuasaan, hubungan kuasa, pengetahuan dan diskursus, serta arkeologi pengetahuan banyak diperbincangkan dalam kajian post-strukturalisme. Tokoh yang ketiga yaitu Jacques Derrida, yaitu membahas tentang dekonstruksi modernitas. Jacques Derrida adalah seorang filsuf dan pemikir sosial berkebangsaan Prancis yang lahir pada tanggal 15 Juli 1930 di Albiar, Algeria. Dididik dalam tradisi pendidikan Prancis, tahun 1949 ia belajar di sebuah sekolah elit di Paris dan kemudian mengajar filsafat di Universitas Sorbonne tahun 1960 hingga 1964. Sejak tahun 1960-an, ia mulai mempublikasikan buku dan karya ilmiah di jurnal-jurnal ternama. Ia juga banyak memberikan kuliah di universitas terkenal di Amerika Serikat, termasuk di Yale University dan University of California. Tokoh keempat yaitu Jean Baudrillard, yaitu tentang dunia simulasi dan hiperrealitas postmodern. Jean Baudrillard dilahirkan di kota Reims, Prancis Barat pada tanggal 5 Januari 1929. Bersama saudara-saudaranya lain, Baudrillard hidup dalam tradisi keluarga petani urban yang sederhana. Ia adalah orang pertama dalam keluarganya yang bekerja sebagai ilmuwan secara serius. Melalui bukunya For a Critique of the Political Economy of Design tahun 1981, Baudrillard menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, nilai tanda dan nilai simbol telah menggantikan nilai guna dan nilai tukar. Yang kelima yaitu Frederick Jameson, kapitalisme lanjut dan postmodernisme. Frederick Jameson adalah pemikir sosial Marxian berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Ohio, Amerika Serikat. Setelah lulus dari Ford College pada tahun 1954, ia pergi ke Eropa dan belajar mempelajari perkembangan terbaru dalam kajian filsafat, terutama strukturalisme. Ia kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan studi doktoral di Yale University. Karya penting Frederick Jameson mengenai pemikiran postmodernisme adalah bukunya menyatakan bahwa kapitalisme saat ini telah menjadi cara pandang dominan masyarakat kontemporer dewasa ini. Jameson menolak pandangan seperti ini. Dengan buku ini, Jameson bermaksud mengkritik postmodernisme dan menolak pendapat sebagian besar pemikir postmodernisme, terutama Jean-François Lyotard dan Jean Baudrillard. Jameson menyatakan bahwa terdapat 3 tahap perkembangan kapitalisme. Yang pertama yaitu tahap kapitalisme pasar atau munculnya pasar nasional yang dipersatukan. Yang kedua, tahap imperialis yang ditandai dengan munculnya jaringan kapitalisme global. Yang ketiga, tahap kapitalisme lanjut yang ditandai dengan ekspansi luar biasa hingga ke kawasan yang hingga kini belum dieksplorasi secara maksimal.